Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam berbudaya. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain dengan NIM 2410536845 asal LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini saya akan menyampaikan materi mobilitas sosial di kelas 8 SMP Quran Darul Fatah Bandar Lampung. Dan ini adalah identitas KTP saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, selamat pagi. Pagi. Tabi pun. Ya pun. Oke, anak-anak Abi yang solihah, ketemu lagi di pembelajaran IPS di pagi hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Pada masuk semua nggak nih di kelas? Enggak. Siapa yang nggak masuk? Ranum, Naila, Mutiara. Pada kemana nih tiga anak ini? Marido, sakit. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera Allah berikan kesembuhan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman ini yang sehat, tetap jaga kesehatannya. Kenapa? Karena sehat itu mahal. Punya banyak uang, banyaknya itu 1 miliar pun kalau badannya nggak sehat, itu nggak ada artinya. Ya nggak? Makan makanan yang enak tetap rasa pahit. Jadi harus tetap jaga kesehatan. Oke, anak-anak Abi ya. Sebelumnya kita cek dulu nih ya, fisik kelas kita sudah siap atau belum. Pertama, kayaknya buku-bukunya ini belum pada disiapkan. Sudah semua? Sudah. Oke, yang masih ada buku matematika, buku bahasa Inggris bisa dimasukkan ke dalam dulu ya. Sekarang pelajarannya IPS. Selanjutnya dilihat kondisi di bawah di mejanya ada sampah-sampah atau enggak ya? Oke, aman? Aman. Berarti kelas 8B ini berarti tetap menjaga kebersihannya ya? Oke. Oke, keren buat kelas 8B. Tepuk tangan buat 8B ya. Dan kita dengan berdoa. Ketua kelas Syifa, kita berdoa dulu yuk. Dipimpin. Kita kemarin sudah menyelesaikan satu subbab. Masih ingat nggak nih subbab apa yang kita pelajari kemarin? Siapa yang bisa? Oke, Syifa, subbab apa nak kemarin? Tentang interaksi sosial. Syifa bisa menjelaskan apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bisa juga dengan kelompok antar kelompok. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Syifa. Mulai ya. Ini hari apa? Kamis. Hari Kamis. Ada sedikit sajak yang Abi buat dengan kata-kata Kamis ya. Hari ini hari Kamis. Bukan pantun ya, sajak ya. Dengerin aja, ini bukan pantun. Kalau pantun ada cakepnya. Oke, hari ini hari Kamis. Anak-anak Abi pakaiannya sudah necis ya. Jadi jangan pesimis, belajar IPS harus optimis. So, let's start to learn buddies. Tepuk tangan ya. Akan disimak video yang Abi tampilkan berikut ini. Oke, dari judulnya apa nih? Kisah inspiratif B.J. Habibie. Teladani.
B.J. Habibie, presiden keberapa? 3. 3. Oke. Silahkan disimak ya. Setelah kita menyimak video yang sudah Abi tampilkan tadi, ada 2 pertanyaan nih yang pingin Abi sampaikan ke teman-teman. Nah, silakan. Jadi, silakan berpendapat. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja perubahan status sosial yang terjadi pada Pak Presiden B.J. Habibie? Lalu yang kedua, apakah status sosial yang terjadi pada Pak B.J. Habibie tanpa ada faktor yang mempengaruhi? Oke, yang pertama dulu nih. Dari video tadi, kira-kira perubahan status sosial apa saja yang terjadi Pak B.J. Habibie tadi? Siapa yang bisa? Yang mau berpendapat, jangan malu-malu. Ya, ya, Maisa. Oke, silakan. Apa saja nih perubahan status sosial yang terjadi pada Pak Presiden kita yang ketiga ini? B.J. Habibie bersekolah di SMP Jefferman School. Oke. Lalu dilanjutkan di SMA Kadago Bandung dan mulai tertarik dengan Ainun. Lalu dilanjutkan di bersekolah atau kuliah di ITB. Di Teknik Elektro 1 tahun. Lalu selanjutnya B.J. Habibie melanjutkan sekolahnya di teknologi pesawat terbang di Jerman. Menjadi vice president di perusahaan pesawat terbang. Lalu pada 1978 menristek sekaligus ketua APPT. Oke. Selanjutnya baru menjadi presiden RI ketiga. Oke, sampai nafasnya agak terengah-engah. Yuk kita kasih tepuk tangan buat si Maisa ya. Keren ya. Jadi tadi sudah cukup lengkap bagaimana perubahan status sosial yang terjadi pada presiden kita Pak B.J. Habibie. Ya, dari yang pertama beliau kuliah di SMP, SMA, kuliahnya, bahkan kuliahnya itu di 2 tempat ya, Nak ya. Tahun pertama di mana? Di ITB. Selanjutnya tahun kedua dia ke Jerman. Baru setelah itu beliau akhirnya kerja di Jerman, akhirnya juga jadi tokoh terpenting yang ada di Indonesia pada masanya, yaitu menjadi presiden. Oke, good. Selanjutnya yang kedua, pertanyaannya, apakah status sosial yang terjadi pada Pak B.J. Habibie tanpa ada faktor yang mempengaruhi? Tiba-tiba ya udah jalan begitu aja, atau ada faktor yang mempengaruhinya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira ada nggak faktor yang mempengaruhi beliau itu akhirnya bisa jadi presiden sampai dengan sekarang? Atau nggak ada, Bi, emang dari dulu dia sudah jadi presiden gitu? Nggak mungkin kan ya, segala sesuatu tiba-tiba terjadi, ya kan? Kira-kira ada nggak pengaruhnya? Ada yang mau berpendapat? Apa yang mengakibatkan beliau akhirnya bisa sampai jadi presiden? Yuk, Kaisa kayaknya mau berpendapat nih ya, lihat senyum-senyum. Apa nih, Nak, kira-kira? Apa Kaisa kira-kira? Nggak usah malu-malu, disampaikan saja. Apa yang membuat akhirnya presiden kita ini awalnya ya jadi orang yang biasa, akhirnya jadi presiden? Ada nggak faktor yang mempengaruhinya? Apa? Ya, dari pendidikannya. Dari pendidikannya, betul. Karena dia mengenyam pendidikan dari SMP sampai dengan
kuliah, benar, dari pendidikannya. Terus apa lagi, Nak? Lingkungannya juga. Lingkungannya positif ya, betul. Oke, kayaknya cukup ya 2. Oke, kasih tepuk tangan buat Kaisa. Good ya. Materi ini ada kaitannya dengan materi baru kita ya, yaitu tentang apa? Tentang mobilitas sosial. Pernah denger ya? Denger aja deh. Pernah dengar mobilitas sosial? Pernah. Pernah, keren dong kalau anak-anak kelas 8B ini ya. Pernah, mobil. Mobil sering kan mobil? Ya. Mobil itu fungsinya buat apa? Berjalan. Buat jalan, buat berpindah gitu ya. Kita harus tahu dulu nih, Nak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi harus tahu apa nih tujuan kita nanti belajar sampai akhir kita dapat apa. Yang pertama, Antuna bisa menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kedua, bisa menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Itu 2 tujuan pembelajaran kita ya. Kira-kira ada manfaat nggak nih pembelajaran ini bagi kehidupan kita? Ada ya, jadi harus tahu apa manfaat dari pembelajaran ini dalam kehidupan kita ya. Yang pertama, membantu kita untuk mengerti bahwa naik atau turunnya posisi seseorang di masyarakat itu wajar. Namanya roda itu selantiasa berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya di bawah terus. Nah, ada juga ya, gitu. Jadi wajar, Nak, yang namanya perubahan status sosial. Yang kedua, membuat kita lebih menghargai orang lain tanpa melihat status sosialnya. Nah, ini kadang-kadang orang itu melihat bahwa nggak level nih dengan saya, gitu. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, memberi semangat untuk terus belajar dan berusaha agar bisa memperbaiki kehidupan. Contohnya Pak B.J. Habibie mau berusaha akhirnya jadi orang sukses, bahkan pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Good ya, itu manfaatnya. Nah ya, Abi akan sedikit menjelaskan tentang pengertiannya dulu nih, mobilitas sosial. Tadi kan mobil apa, Nak? Kendaraan untuk berpindah. Ada kaitannya ternyata dengan pengertiannya. Pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan strata sosial ke lapisan sosial lainnya. Ya, pindahnya itu seperti apa, Bi? Perpindahannya itu bisa naik, bisa turun, bisa juga sejajar. Jadi ada 3 ya, bisa naik, bisa turun, bisa sejajar. Oke, anak-anak Abi ya, itu terkait dengan pengertiannya. Nah, ini Abi sudah buatkan kelompok. Ada berapa kelompok ini? 5. Ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok. Nanti kita akan berkelompok, akan melaksanakan yang namanya diskusi kelompok. Tapi sebelum itu, Abi mau kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu ya. Kita mulai tadi kelompok 1 dari sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Ice breaking-nya apa? Ice breaking-nya itu adalah cepat dan tepat. Nah, cepat dan tepat. Apa? Cepat dan tepat. Oke. Nanti Abi akan menyebutkan salah satu angka dari kelompok masing-masing. Setelah Abi sebutkan satu angka, maka angka yang disebutkan itu apa? Bergerak untuk berdiri. Setelah berdiri, menyebutkan angka kelompok lain. Angka kelompok lain juga berdiri. Setelah itu menyebutkan angka kelompok lain. Tapi yang nanti menyebutkan itu hanya satu saja, pemimpin kelompoknya ya. Yang bertugas untuk nanti berdiri untuk menyebutkan nama kelompok lain itu satu saja ya. Seperti itu. Lalu gimana, Bi? Yang menang yang mana? Yang menang itu yang jumlah anggota kelompoknya yang paling banyak bertahan. Terus yang nggak bertahan yang gimana, Bi? Ketika nanti Abi sebutin contohnya, 1 berdiri, ada yang telat berdiri, berarti dia gugur di kelompoknya gitu. Atau bisa juga begini, contoh, Abi sebutkan nama kelompoknya, 1
Ketua kelompoknya ngomong 1. Nah, itu kan ngomong namanya sendiri kan? Itu salah, berarti dia juga gugur. Jadi dilihat nanti siapa anggota kelompok yang paling banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Contohnya begini, 1 berdiri, 2 duduk lagi. Setelah berdiri duduk lagi ya. Setelah berdiri duduk lagi. Barangkali nanti ditanya. Yang serunya nanti 1, 2, 1, 2 nanti ya. Nggak berhenti dong ya. Siap? Siap belum nih? Oke. Ya siap. Tapi sebelum itu kita coba pekikkan dulu jargon IPS yang Abi buat. Ya. Gitu. Jadi IPS punya jargon biar pelajar itu bisa tetap menyenangkan dan seru. Ya. Oke, IPS kepanjangan dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, nanti Abi ganti ketika Abi sebut IPS, jawabannya ilmu paling seru. Jos, luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. IPS, ilmu paling seru. Jos, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang siap, fokus ya. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Gitu ya. Yang telat itu nanti dianggap gugur. Oke, sekarang kita mulai. Yang sesungguhnya. Siap ya? 3, 2, 1. 4, 1, 3, 5, 2, 1. Oke, ketuanya gugur telat. Siapa yang menggantikan? Oke, Zakia yang menggantikan. 1 orang. Pertama, Abi akan berikan materinya terlebih dahulu. Ya, materinya terlebih dahulu berkaitan dengan yang belum adalah bentuk-bentuk dari mobilitas sosial sama faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Jadi Abi akan berikan satu file per kelompok ya, karena kita di sekolah tidak bisa menggunakan handphone tapi tidak membuat kita tetap gitu-gitu aja. Jadi Abi sudah print, silahkan didiskusikan di materi ini ya, dipahami ya, karena nanti setelah ini akan ada tahap selanjutnya. Abi akan memberikan lembar kerja ya tentang studi kasus. Sekarang silahkan dibaca bersama ya, bentuk-bentuk sama faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Oke, silahkan Nina. Oke, silahkan dibaca. Kurang lebih 10 menit lah ya, cukup insya Allah. Boleh dibagi kertasnya biar ada yang baca dulu yang pertama, ada yang membaca di lembar yang kedua. Boleh dirobek karena dia bukan LKPD. Nah. Climbing. Jadi ada bentuk-bentuk mobilitas sosial sama faktor yang mempengaruhi. Faktornya ada pendorong sama penghambat, ya.
Boleh dicatat poin-poin pentingnya, boleh. Gitu ya. Biar enak ketika nanti mulai mereview kasus. Kegiatan selanjutnya Abi akan memberikan LKPD. Ya, Abi bagikan dulu ya. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2. Wa jazakillah khair. Baik teman-teman semua, sebelum memulai mengerjakan Abi akan kasih informasi dulu di awal bahwa LKPD-nya itu ada studi kasus terkait dengan mobilitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 3 kasus yang Abi sediakan. Ada kasus A, kasus B, dan kasus C. Nah, kasusnya itu terlihat di bagian sini. Kalau dia ada AA, B, atau C. Ya, siapa yang dapat kasus A? Angkat tangan. Tulis dulu kasus A. Dibuka dulu yang dapat kasus A. Oke, angkat. Oke, kelompok 1 dan kelompok 5. Yang mendapatkan kasus B? Oh, C. Kasus B 1 ya. Yang kasus C? Oke, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, jadi teman-teman silahkan nanti teman-teman baca kasusnya. Yang selanjutnya menjawab pertanyaannya hasil analisis kelompok. Silahkan jawab pertanyaannya di lembar yang bagian akhir. Jangan lupa teman-teman semua menuliskan identitas ya. Kelompoknya kelompok berapa dan nama anggotanya, nama lengkapnya apa ya, dan kelasnya, ingat kelasnya 8B ya. Ya, silakan ditulis dulu. Tulis dulu nak nama anggota kelompoknya. Oke, Abi kasih waktu 10-15 menit untuk teman-teman menganalisis dari kasus tersebut dan menjawab pertanyaan analisisnya. Ya, jawabnya di lembar yang ketiga. Ya. Yuk, namanya kerja kelompok harus bareng-bareng. Ya. Diskusi. Manfaatkan ini untuk menyampaikan ide masing-masing dari hasil analisis. Boleh dibacakan dengan teman-teman juga boleh. Kalau sudah bisa tulis jawaban diskusinya di lembar yang ketiga. Kalau kurang bisa pakai lembar yang di belakangnya nggak apa-apa. Ini bisa dikaitkan dengan materinya ya, dibaca lagi supaya nanti bisa sesuai dengan studi kasusnya. Nggak diambil. Gimana? Tara di ke sana.
sosial yang kuat itu. Oke. Jadi maksudnya pengaruh sosialisasi yang kuat itu, ini apa coba lingkungan yang mengajarkan untuk menerima nasib dan tidak mendorong untuk meraih pencapaian lebih tinggi. Jadi kayak maksudnya itu dia sudah insecure bahwa dia itu ya udah, saya takdirnya sudah seperti ini. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi. Ya. Itu. Jadi nanti secara bergantian teman-teman akan presentasi, selanjutnya kelompok lain dapat menanggapi apakah hasil diskusinya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Ya. Terkait dengan bentuk-bentuk dan faktor yang mempengaruhi. Oke, kita akan mulai. Kira-kira siapa kelompok yang mau duluan untuk presentasi? Silakan. Mau? Oke, kita kasih kesempatan nih buat kelompok 2, tepuk tangan nih. Mau berani? Yuk silakan. Waktunya singkat. Maju ke depan. Ya, semua boleh semua. Di depan sini, nak, di sini, depan sini aja. Nah, di depan sini. Kasusnya dapat kasus berapa? B. Yang B. Teman-teman yang lain, silakan kita sama-sama baca juga kasus yang B. Selanjutnya teman-teman lihat apakah yang teman kalian presentasikan ini sudah sesuai atau belum nih dengan konsep bentuk-bentuk dan faktor yang mempengaruhinya. Silakan dipresentasikan, jangan lupa salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami dapat kasus. Iya, dapat kasus B. Oke. Oh, langsung aja apa dari pendapat kalian dari kasus itu, dari pertanyaannya? Ada bentuk mobilitas sosial apa yang mengeluarkan Herma. Jadi yang pertama tuh ada mobilitas vertikal turun atau sosial safety, di mana Pak Hermawan itu turun ke status sosial yang lebih rendah dari manajer produksi menjadi pengembang. Oke. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan kedua. Faktor apa yang mendorong mobilitas sosial Pak Hermawan? Kemiskinan, karena pabrik Pak Hermawan mengalami pemberhentian karena malah saing dengan produk impor. Lalu Pak Hermawan mengalami kemiskinan. Pertanyaan ketiga. Terus yang ketiga, apa dampak dan perubahan status sosial ini terhadap kehidupan keluarganya? Dampak negatifnya itu berkurangnya pendapatan untuk menikmati kehidupan keluarganya. Sebelum kita tutup, kita hari ini, Abi mau tahu nih, belajar tentang apa saja? Tentang pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Oke, good. Belajar hari ini senang? Oke. Karena senang, give applause for us ya. Oke, teman selanjutnya kita akan membahas terkait dengan saluran-saluran mobilitas sosial. Untuk itu silahkan dibaca materinya supaya kita mudah ketika belajar di minggu depan. Oke, untuk hari ini kita sudah mendapatkan ilmu. Abi berpesan bahwa segala ilmu itu datangnya dari Allah. Maka kita harus senantiasa bersyukur atas ilmu yang didapat. Itu saja. Next week kita tutup ya pertemuan kita dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi buat kita semua.